きる箇所はいくらでも。ここ返すか。手を剣。Oke, kita kali ini bakal nyeritain Bakidou part yang kedua guys. Bagi yang belum nonton part satunya, mending kalian nonton dulu biar kalian nangkep ceritanya di part yang kedua ini. Ceritanya dibuka pas Dr. Albert Payne lagi ngadain konferensi pers di Jepang gara-gara Pickle muncul lagi setelah sekian lama menghilang. Buat yang udah lupa, Dr. Albert Payne ini adalah ilmuwan jenius yang dulu bertanggung jawab nanganin Pickle sejak pertama kali dia ditemukan. Tapi setelah duel lawan Buggy, Pickle malah kabur entah kemana. Nah, para wartawan pun langsung nanyain kemana sebenarnya Pickle selama ini bersembunyi. Dr. Payne kemudian ngejelasin kalau Pickle ternyata hidup di saluran pembuangan bawah tanah. Menurutnya tempat itu jadi habitat yang paling cocok buat Pickle. Soalnya di sana selalu ada aliran air hangat dari limbah kota. Ditambah banyak reptil peliharaan yang udah berkembang biak. Jadi sumber makanannya enggak pernah habis. Karena sekarang Pickle dianggap sebagai aset yang sangat berharga buat umat manusia, Dr. Payne langsung nyaranin supaya dia segera ditangkap lagi. Pemerintah Jepang pun langsung bergerak cepat dengan mengerahkan pasukan khusus. Sesuai rencana Dr. Payne, mereka menuang sekitar 5 ton cairan kloroform ke 10 titik berbeda. Nantinya gas dari kloroform itu bakal bikin Pickle pingsan tanpa harus dilawan secara langsung. Dan bener aja, rencana itu pun berhasil guys. Pickle langsung tumbang terus dievakuasi ke dalam ambulans dengan pengawalan super ketat. Setelah itu dia dibawa ke laboratorium rahasia milik Tokugawa yang berada di bawah Sky Tower. Begitu sampai di sana, Musashi akhirnya bertemu dengan Pickle untuk pertama kalinya. Waktu Tokugawa lagi ngenalin Pickle yang masih enggak sadarkan diri, Musashi tiba-tiba ngasih tamparan keras ke wajahnya. Tapi anehnya, Pickle tetap enggak bangun. Sampai akhirnya Musashi memakai tebasan imajiner yang mengarah ke leher Pickle. Dan serangan itulah yang langsung bikin Pickle membuka matanya. Tapi begitu Pickle bangun, Musashi malah kelihatan kagum banget. Soalnya menurut dia, leher Pickle barusan berhasil nahan tebasan yang harusnya sanggup membelah tumpukan mayat sekaligus. Sampai akhirnya Musashi sadar kalau sekarang udah ada 2 orang yang gagal dia tebas. Yang pertama Yujiro dan yang kedua jelas si Pickle. Tapi pas Musashi lagi asyik muji kekuatan Pickle, Pickle malah refleks nyerang lebih dulu. Musashi pun langsung ngebales dengan satu tebasan super cepat. Nah dari situ dia baru sadar kalau otot Pickle bener-bener di luar nurul. Padahal tebasannya udah serius banget tapi hasilnya cuma ninggalin goresan tipis. Di sisi lain Pickle juga langsung keinget sama salah satu predator paling berbahaya yang pernah dia lawan di zaman purba. Ukurannya memang enggak sebesar dinosaurus lain tapi keganasannya bener-bener bikin ngeri. Apalagi cakar tajamnya yang bisa ngeburu mangsa yang ukurannya jauh lebih besar. Buat Pickle, sosok itu sangat mirip sama Musashi. Singkat cerita, mereka semua pindah ke ruang latihan super kuat yang dulu dipakai buat proyek cloning Musashi. Begitu tahu Musashi dan Pickle bakal diadu, Dr. Payne langsung protes keras. Menurutnya, Musashi hanyalah hasil rekayasa di era modern, sedangkan Pickle adalah keajaiban alam yang berhasil bertahan selama jutaan tahun. Makanya dia nggak rela kalau salah satu dari mereka harus mati, cuma gara-gara duel yang menurutnya enggak ada gunanya. Tapi Tokugawa punya pendapat yang berbeda. Buat dia, kesempatan langka kayak gini enggak mungkin dilewatin. Soalnya kapan lagi bisa ngelihat duel antara pendekar legendaris dari era Sengoku melawan manusia terkuat dari zaman prasejarah. Karena terus ngotot, Dr. Payne akhirnya nekat ngeluarin pistol. Dia yakin pertarungan ini cuma bakal berakhir dengan tragedi. Sayangnya sebelum sempat ngapa-ngapain, tangan Dr. Payne langsung ditebas pakai tebasan imajiner Musashi. Bahkan sesaat kemudian dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ikut terbelah.
Padahal itu cuma ilusi. Tapi sensasinya terasa begitu nyata sampai Dr. Pain langsung syok berat dan mentalnya benar-benar hancur. Nah, setelah nggak ada lagi yang ganggu, Musashi dan Pickle akhirnya benar-benar siap buat duel. Bahkan sebelum mulai, Pickle udah bisa ngerasain kalau lawan di depannya ini benar-benar berbahaya. Di sisi lain, Musashi juga makin semangat karena ngelihat Pickle kayak harta karun yang langka banget buat ditaklukin. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan pun langsung dimulai. すごい量だ。わかるぞピクル。 Musashi berkali-kali ngeluarin tebasan, tapi tubuh Pickle ternyata kerasnya bener-bener di luar nurul. Rasanya jauh beda dibanding semua lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Saking kagumnya, Musashi sampai berkali-kali muji kekuatan Pickle. Pas Musashi mulai serius, dia malah dibuat kaget waktu lihat Pickle pasang kuda-kuda andalannya. Ya, Pickle mau ngeluarin serangan pamungkas yang dulu sempat bikin Retsu tumbang. Bahkan Triceratops raksasa aja pernah dikalahin pakai teknik itu. どっちが強え。構えた。思えばこんなにも掴まれたこと。そう。 Meski begitu, Musashi malah minta duel dihentikan dulu dan dilanjutkan lain waktu. Soalnya dia sadar tebasan pedang tak kasat matanya cuma bikin Pickle kayak digelitikin doang. Otot tulang sampai organ dalam Pickle bener-bener terlindungi dengan sempurna. Karena itulah Musashi pengen nyobain duel berikutnya pakai pedang asli. Begitu dengar permintaan itu, Tokugawa langsung ngebayangin kalau tadi Musashi bertarung pakai pedang sungguhan, kemungkinan besar Pickle udah bakal kena luka parah dan bisa kehilangan nyawa karena kehabisan darah. Dr. Pain yang dengar itu langsung ngamuk lagi dong. Tapi seperti sebelumnya, Musashi cuma ngeluarin tebasan imajiner yang bikin Dr. Pain langsung ambruk dan makin frustasi. バカを言うな。ピクルをなんだと思う。その温度差に反論見つけられず。 Nah, yang bikin suasana makin heboh, Musashi tiba-tiba nanyain ke Tokugawa apakah pedang buatan Kanishige masih ada di zaman sekarang. Soalnya dia pengen nunjukin ke semua orang seberapa mengerikannya ketajaman pedang itu kalau dipakai untuk bertarung sungguhan. Abis itu ceritanya pindah ke Baki sama Doppo yang lagi ngobrol nyantuy. Maklum, mereka lagi vakum dulu dari dunia pertarungan setelah sama-sama ngerasain ganasnya si Musashi. Jadi Doppo ngingetin Baki kalau buat Musashi setiap pertarungan itu sama aja kayak perang di medan tempur. Nggak ada istilah duel buat seru-seruan. Pilihannya cuma dua, ngebunuh atau dibunuh. Baki malah jadi heran, dia nggak habis pikir kenapa petarung modern kayak Retsu, Shibukawa, Doppo, dan yang lain justru semangat nerima tantangan maut dari Musashi. Apalagi Baki juga pernah denger dari Yujiro kalau Musashi bukan petarung yang benar-benar suci. Justru dia masih dipenuhi ambisi duniawi. Dia pengen dikenang, dipuji, dan mengejar kejayaan layaknya manusia biasa. Doppo sempat kaget dengar pendapat itu. Soalnya selama ini dia selalu nganggap Musashi sebagai samurai legendaris yang sempurna. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia malah sadar kalau justru disitulah letak kemurnian Musashi. Makanya menurut Doppo, duel Musashi melawan Pickle bakal jadi pertarungan yang luar biasa. Oke lanjut, habis itu ceritanya pindah pas Tokugawa lagi nyerahin pedang Kaneshige ke Musashi. Setelah itu Tokugawa langsung minta Musashi ngetes ketajaman pedangnya. Dia udah nyiapin 4 manekin dari tanah liat yang dipakaikan berbagai macam pakaian. Tanpa banyak omong, Musashi langsung ngebabat semua dalam sekejap. Saking cepatnya Tokugawa sampai sempat ngira dirinya juga ikut kena tebas juga. Untung saja itu cuma perasaannya. Di sisi lain, Motobe langsung nyamperin Tokugawa buat protes. Menurut dia, kalau Musashi bener-bener duel lawan Pickle pakai pedang asli, nasib Pickle bakal berakhir tragis.
Tapi Tokugawa malah nyindir Motobe, seolah-olah dia cuma cari perhatian biar kelihatan hebat. Dengar itu Motobe langsung bilang kalau dia sudah siap turun tangan sendiri buat ngadepin Musashi meski harus mempertaruhkan nyawanya. 私は逃げられない。 Enggak lama kemudian Musashi lagi jalan santai sambil cari angin. Tiba-tiba Gaya muncul dari belakang. Dengan penuh percaya diri, Gaya bilang kalau dia udah ngikutin Musashi hampir 1 jam tanpa ketahuan. Dia bahkan ngaku punya banyak kesempatan buat menghabisi Musashi. Tapi Musashi malah ketawa. Menurutnya aura Gaya udah kerasa jelas sejak awal. Jadi itu bukan nguntit, tapi cuma ngikutin secara terang-terangan. Musashi juga ngeledek semua senjata rahasia yang dibawa Gaya. Cuma kayak mainan anak kecil dong. 遅い。 ラッパ見えたか。データ。な。 Akhirnya Gaya ngaku kalau level Musashi emang udah jauh di luar kemampuannya. Tapi sebelum pergi dia masih sempat nanya, apa bener duel lawan Pickle harus pakai pedang sungguhan? Musashi pun menjawab kalau pedang bukan sekedar senjata, melainkan bagian dari jalan hidup sekaligus cara seorang pendekar berkomunikasi dengan lawannya. Terus karena Pickle emang makhluk yang susah dijelasin pakai logika, Musashi ngerasa cuma ada satu cara buat bener-bener memahami dirinya, yaitu lewat tebasan pedang. Oke lanjut, ceritanya pindah ke Underground Arena. Di sana Tokugawa lagi cerita ke Baki kalau Pickle udah 4 hari mogok makan. Padahal biasanya begitu dikasih daging T-Rex lahapnya bukan main. Begitu dengar kabar itu, Baki langsung turun ke arena buat nemuin Pickle yang lagi murung. Setelah mereka keluar dari Tokyo Dome Arena, Baki bilang ke Tokugawa kalau sebenarnya Pickle lagi nyiapin diri buat menyantap mangsa yang jauh lebih besar, yaitu Musashi. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia nolak semua makanan. Buat Pickle, pertarungan lawan Musashi bakal jadi pesta makan terbesar yang pernah dia alami. Besoknya Tokugawa ngundang Doppo ke rumahnya buat ngobrol nyantuy. Dia kembali ngebahas pertanyaan Baki soal pedang Musashi dan taring T-Rex. Mendengar itu, Doppo langsung ngasih perumpamaan. Menurutnya, manusia biasa yang memegang senjata memang bisa disejajarkan dengan binatang buas. Tapi Musashi jelas bukan manusia biasa. Berhadapan sama beruang raksasa setinggi 3 meter pun dia yakin Musashi bisa menebasnya dengan mudah. Masalahnya, lawan yang dulu dihadapi Pickle bukan cuma bertarung, melainkan seekor T-Rex berbobot sekitar 6 ton. Enggak lama setelah ngobrol sama Doppo, Tokugawa ngajak Musashi makan nyantuy. Di situ Tokugawa ngasih tahu kalau sekarang Pickle nganggep Musashi sebagai mangsa utamanya. Bukannya takut, Musashi malah ketawa ngik-ngik. Dia bahkan penasaran apa benar tubuhnya bakal terasa seenak itu buat dimakan oleh Pickle. Sementara itu Pickle ternyata udah 6 hari penuh enggak makan. Artinya pas hari pertarungan nanti dia bakal datang dalam kondisi lapar maksimal dan jauh lebih buas dari biasanya. Singkat cerita tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Tokugawa kelihatan antusias banget karena yakin pertarungan ini bakal jadi duel paling bersejarah. Gimana enggak, pendekar terkuat dari era Sengoku bakal berhadapan langsung sama manusia terkuat dari zaman prasejarah. Tapi begitu masuk ke arena, Tokugawa malah kaget. Penontonnya ternyata enggak seramai yang dia bayangin. Yang datang kebanyakan justru para petarung. Begitu Musashi melangkah ke arena, Pickle yang udah nahan lapar selama berhari-hari langsung menerkam tanpa basa-basi. Di saat yang sama, dada Pickle juga kena tebasan hingga darahnya langsung moncrot. Karena penasaran sama benda yang baru aja melukainya, Pickle langsung ngambil pedang Musashi yang terjatuh lalu menghantamkannya ke lantai. Pemandangan itu bikin Musashi ikut melongo. Soalnya biasanya baju zirah sekalipun bisa dia belah cuma dengan 1 tebasan. Setelah itu Pickle malah balik nyerang Musashi pakai pedangnya sendiri. Musashi langsung ngebabat
tangan Pickle sampai pedangnya terlepas. Ngelihat ada celah, dia langsung nyusul dengan beberapa tebasan lagi yang bikin darah Pickle muncrat ke mana-mana. 両の肘と両の肩 Tapi anehnya, Musashi malah kelihatan makin takjub. Soalnya, menurut perhitungannya, tebasan barusan harusnya udah cukup buat motong pundak, lutut, bahkan siku Pickle. Nyatanya, tubuh Pickle cuma luka gores dan masih tetap berdiri. Dia pengen ngasih tebasan terakhir yang bener-bener sempurna dan bisa bikin dirinya puas. Sadar waktunya makin sempit, dia sengaja nantang Pickle dengan teriakan keras. Bener aja, Pickle langsung menerkam secepat kilat. Di saat yang sama, Musashi kembali ngeluarin tebasan yang bikin darah Pickle muncrat sekali lagi. Yang bikin semua orang shock, di detik itu juga Pickle berhasil menggigit bahu kiri Musashi sampai robek. Bukannya panik, Musashi malah sengaja nyodorin lengannya. Kocak, seolah-olah nantang Pickle buat makan lebih banyak lagi. Merasa benar-benar dipermainkan, Pickle langsung naik pitam alias ngamuk. Seketika itu juga dia berubah ke wujud terkuatnya, bentuk yang dulu pernah dia pakai saat mengalahkan Baki. Sekaligus wujud yang pernah bikin dia berhasil keluar hidup-hidup dari gigitan seekor T-Rex. Nah, gara-gara berubah ke wujud itu, otot-otot Pickle langsung mengembang dan otomatis nutup semua luka di tubuhnya. Alhasil darahnya pun langsung berhenti ngalir.おう つい余計に切っちまうめてのける薬最終形態間に合 Habis itu Musashi tiba-tiba ngomong terus terang ke Pickle. Dia ngaku kalau Pickle adalah lawan paling luar biasa yang pernah dia hadapi. Soalnya setiap kali tubuh Pickle ditebas, otot-ototnya langsung nutup pembuluh darah. Jadi luka separah apapun nggak langsung bikin dia tumbang. Musashi juga ngaku kalau dia memang punya hasrat yang nggak bisa ditahan setiap kali mengayunkan pedang. Buat dia, sensasi menebas lawan itu bener-bener bikin ketagihan. Dulu dia sampai bosan karena semua musuhnya selalu tumbang cuma dalam satu tebasan. Di dalam hati Musashi sempat kepikiran apa ada lawan yang masih bisa berdiri setelah kena tebas berkali-kali. Dulu jawabannya jelas nggak ada, tapi sekarang dia justru bersyukur bisa hidup lagi di era modern karena akhirnya menemukan sosok seperti Pickle. Sementara itu Pickle juga mulai sadar kalau Musashi benar-benar berbeda dari semua dinosaurus raksasa yang pernah dia lawan. Rasa sakit akibat tebasan Musashi malah ngingetin dia sama kejadian waktu tanpa sengaja melawan seekor tawon. Pengalaman itu pernah bikin dia trauma banget. Makanya sekarang Pickle udah nggak ada niat lagi buat menjadikan Musashi sebagai makanan. Di matanya Musashi lebih mirip tawon raksasa yang berbahaya. Pickle ボケのものは切りたくないの Karena ngerasa ngeri, Pickle akhirnya milih kabur dari arena sambil berteriak histeris. Tapi pas sampai di lorong dia malah ketemu sama Motobe Izo. Melihat kondisi Pickle yang ketakutan, Motobe langsung nenangin dia sambil bilang kalau sekarang giliran dirinya yang bakal maju buat menghadapi Musashi. 見せろ元部 徳川気が利くのお主どうも Motobe disambut tepuk tangan dari Baki dan para petarung lainnya. Walaupun sempat ada yang nyoba nahan, Motobe tetap melangkah maju menghampiri Musashi. Begitu duel dimulai, Motobe langsung buka pertarungan dengan serangan kejutan yang super cepat. Melihat cara bertarung Motobe yang khas banget seperti prajurit era Sengoku, Musashi pun langsung tertarik dan tanpa ragu menerima duel itu. Tapi yang bikin semua orang heran, Motobe malah ngajak Musashi duduk santuy buat ngerokok sambil minum sake sebelum duel dimulai. Sekilas kelihatannya ramah, tapi Musashi langsung sadar ada yang aneh.
Setelah diperhatiin, ternyata rokok yang ada di kaleng itu nggak ada yang bisa dipakai selain yang lagi diisep oleh Motobe. Belum lagi minuman sake-nya juga ternyata udah dikasih racun. Belum berhenti di situ, dia juga langsung ngelempar bom asap buat ngacauin pandangannya. Memanfaatkan momen itu, Motobe langsung ngerebut pedang Musashi pakai senjata rantai yang udah dia siapin dari awal. Tapi bukannya panik, Musashi malah kelihatan senyum tipis seolah-olah lagi nostalgia sama gaya bertarung di medan perang zaman dulu. Meski begitu, pipi kirinya sempat kena sayatan cukup dalam. Musashi pun nyantui nanya ke Motobe, kira-kira gimana dia mau tanggung jawab atas luka itu. Tapi pas Motobe udah siap ngeluarin senjata penentunya, Musashi lebih dulu ngeluarin tebasan yang langsung membelah bagian perut Motobe. Untung aja Motobe dari awal udah pakai chainmail di balik pakaiannya. Kalau enggak, kemungkinan besar dia udah tewas saat itu juga. Walaupun selamat, benturan dari tebasan itu tetap bikin tubuhnya terpental keras. Ternyata bukan cuma badan yang dilindungi, pergelangan tangan sampai kedua kakinya juga udah dipasang pelindung. Tapi tetap aja tebasan Musashi masih sanggup menghancurkan armor itu. Nggak berhenti di situ, Musashi langsung menghajar Motobe tanpa kasih nafas sedikit pun. Ngelihat Motobe hampir dibunuh, Baki langsung teriak minta duel untuk dihentikan. Tapi di luar dugaan, Motobe masih punya tenaga buat ngembalikin keadaan. Dia langsung menjatuhkan Musashi ke lantai lalu menghantam wajahnya sampai darah bercocoran. Setelah itu leher Musashi langsung dia kunci sekuat tenaga. Sebenarnya di momen itu Musashi masih sempat menusukkan pedangnya ke tubuh Motobe cukup dalam. Tapi bukannya melepas kuncian, Motobe malah makin ngencengin cekikaannya. Alhasil Musashi akhirnya kehilangan kesadaran dan pemenang duel kali ini adalah Motobe Izo. Gak lama kemudian Musashi sadar lagi. Begitu bangun dia langsung mengakui kekalahannya. Tapi Motobe tetap merendah. Menurutnya kemampuan Musashi masih jauh berada di atas dirinya. Musashi kalah cuma karena sejak awal dia menganggap pertarungan ini seperti latihan biasa. Sementara Motobe bertarung dengan taruhan nyawa demi melindungi orang lain. Habis dengar penjelasan itu, Musashi langsung mencabut kembali pedangnya yang masih tertancap di tubuh Motobe. Singkat cerita, ceritanya pindah ke ruang perawatan. Baki datang buat minta maaf karena selama ini udah meremehkan kemampuan Motobe. Tapi Motobe cuma tersenyum dan bilang kalau reaksi Baki itu wajar, jadi nggak perlu dipikirin lagi. Setelah itu Motobe juga bilang kalau Baki adalah salah satu harta paling berharga di era modern. Hal yang sama juga berlaku buat Yujiro, sosok yang dikenal sebagai makhluk terkuat di bumi. Menurut Motobe, kalau salah satu dari mereka sampai hilang, dunia bela diri modern bakal kehilangan panutannya. Begitu juga dengan Doppo yang dia anggap sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam perkembangan karate modern. Selain itu, Motobe juga nyebutin Shibukawa yang menurutnya punya teknik setara harta karun nasional. Intinya, hampir semua petarung hebat di era modern punya keistimewaan. Masing-masing. Dan itulah alasan kenapa mereka layak dilindungi sama berharganya seperti Baki. Lagi asyik ngobrol, tiba-tiba Kureha datang membawa kabar baru. Dia ngasih tahu kalau sekarang Musashi lagi muncul di sebuah acara televisi. Ceritanya langsung pindah ke stasiun TV. Di sana Musashi lagi diwawancarai. Tapi si presenter malah nggak percaya kalau orang di depannya bener-bener Miyamoto Musashi. Dengar itu Musashi langsung ngeluarin tebasan imajiner ke arah tangan si presenter sambil bilang, "Sekarang udah percaya kan?" Dengan nada sedikit kesel. Insiden itu langsung jadi berita besar di seluruh Jepang.
Polisi pun dibuat pusing, soalnya tebasan imajiner Musashi nggak ninggalin luka fisik, jadi mereka kesulitan buat menjeratnya secara hukum. Nggak lama kemudian polisi mendatangi rumah Tokugawa buat melakukan pengamanan. Kuroko. Seketika barisan polisi langsung panik dan mulai mundur. Di mata Musashi semua tindakan itu udah dianggap sebagai tanda dimulainya untuk perang. Apalagi buat seorang samurai, bersembunyi adalah hal yang memalukan. Makanya dia memutuskan keluar menghadapi mereka secara langsung. Padahal sebelumnya Tokugawa udah berkali-kali nyuruh Musashi tetap diam di dalam rumah. Soalnya kalau Musashi keluar, semuanya bakal jadi urusan negara dan Tokugawa nggak bakal bisa melindunginya lagi. Bukannya nurut, Musashi malah memeluk Tokugawa sambil mengucapkan terima kasih karena sudah membangkitkan sekaligus merawatnya di era modern. Setelah mengucapkan salam perpisahan, dia pun melangkah keluar melewati gerbang. Baru aja keluar, Musashi langsung dikepung satu peleton polisi yang dipimpin asisten inspektur Otsuka Hibei. Mereka meminta Musashi ikut secara baik-baik masuk ke mobil polisi. Tapi Musashi menolak mentah-mentah. Melihat situasi semakin memanas, Otsuka langsung memberi perintah kalau anak buahnya boleh menembak begitu Musashi mencoba mencabut pedangnya. Ancaman itu malah bikin Musashi makin tertantang. Dalam sekejap, dia langsung melukai salah satu mata Otsuka. 貴様らこそいいのか。自分の前に仲間がいたと。味方が障害物。もう警視庁、誰も疑えない。Oke lanjut. Setelah kejadian itu, aksi Musashi yang menghajar para polisi langsung jadi berita besar di mana-mana. Kebetulan Baki juga lagi nonton liputan itu dari rumahnya. Dari situ Baki mulai sadar kalau sebenarnya Musashi lagi ngerasa kesepian. Coba bayangin aja, dia yang berasal dari era Sengoku tiba-tiba hidup lagi sekitar 400 kemudian. Di zaman modern ini dia nggak punya keluarga, nggak punya teman, dan nggak ada satupun orang yang benar-benar sepemikiran dengannya. Belum lagi cara hidup yang dia anggap wajar sekarang justru dianggap sebagai tindakan kriminal. Singkat cerita, malam harinya Musashi lagi duduk sendirian di bawah jembatan. Nggak lama kemudian, Otsuka datang lagi. Kali ini dia meminta Musashi menyerahkan diri karena lokasi itu udah dikepung sekitar 100 anggota pasukan khusus lengkap dengan perlengkapan tempur mereka. Bukannya takut, Musashi malah makin tertantang. Dia bahkan menyuruh mereka buat menangkapnya secara paksa. Karena Musashi terus menolak bekerja sama, Otsuka yang udah mulai emosi langsung mengeluarkan pistolnya. Tapi dalam sekejap, Musashi langsung menghabisinya. Mendengar itu, komandan pasukan langsung memberi peringatan kalau mereka bakal memakai peluru karet buat menghentikannya. Tapi hasilnya di luar nurul. Setiap peluru yang meluncur malah langsung dibelah oleh Musashi. Melihat cara itu gagal, komandan langsung mengerahkan water cannon. Sayangnya kendaraan itu juga dihancurkan Musashi dalam waktu singkat. Walaupun begitu, si komandan masih tetap percaya diri. Dia berlagak songong kalau perlengkapan tempur polisi modern jauh lebih hebat daripada zirah perang zaman Sengoku. Belum lagi jumlah pasukan mereka jauh lebih banyak. Musashi cuma nyengir. Menurutnya semua perlengkapan itu nggak ada artinya kalau mereka tetap takut maju lebih dulu. Merasa terus diremehkan, komandan akhirnya mengeluarkan senjata kejut yang sudah dimodifikasi dan mampu mengalirkan listrik hingga 500.000 volt. Serangan itu memang berhasil bikin tubuh Musashi kejang sampai tulangnya seolah terlihat. Tapi pas para polisi mulai mendekat buat menangkapnya, Musashi malah bangkit lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Dalam hitungan detik, komandan pasukan langsung dihabisi.
Setelah itu Musashi menatap seluruh polisi sambil bilang kalau di matanya mereka hanyalah 100 orang lemah yang bukan tandingannya. Buat makin menjatuhkan mental mereka, Musashi langsung membelah tameng salah satu polisi dalam sekali tebas. Seketika semua yang ada di sana langsung membeku ketakutan. Sebelum pergi, Musashi cuma nyuruh mereka membawa jenazah komandannya. Di sisi lain, cerita beralih ke Gedung Putih di Amerika Serikat. Di sana seluruh akses media ditutup karena Presiden Obama sedang menjelaskan sebuah rahasia tingkat tinggi kepada Donald Trump sebagai calon presiden berikutnya. Rahasia itu adalah kode name, yaitu Ogre, sebuah aturan yang mewajibkan setiap presiden Amerika Serikat menjaga hubungan non-agresi dengan satu orang saja, yaitu Yujiro Hanma. Pokoknya, Obama langsung ngejelasin panjang lebar soal Yujiro dan betapa mengerikannya sosok itu. Tapi Trump masih keras kepala. Menurut dia, cerita kayak gitu terlalu mustahil buat dipercayai. Jadi, dia pengen nangkep Yujiro aja sekalian. Karena makin penasaran, Trump akhirnya nanya, sejak kapan Amerika sampai harus ngikutin aturan aneh seperti itu? Obama pun menjelaskan kalau perjanjian tersebut udah berlaku sejak masa Presiden Ronald Reagan alias Presiden Amerika Serikat yang ke-40. Artinya setiap presiden setelah Reagan wajib meneruskan kesepakatan non-agresi terhadap Yujiro. Singkat cerita, tibalah hari pelantikan. Awalnya Trump udah yakin bakal mengakhiri tradisi itu di masa kepemimpinannya. Tapi begitu berhadapan langsung sama Yujiro, ekspresinya langsung berubah total. Dia akhirnya sadar kalau semua cerita yang didengar sebelumnya ternyata bukan bualan. Tanpa pikir panjang, Trump langsung mengucapkan sumpah non-agresi seperti para presiden sebelumnya. Oke, lanjut. Ceritanya balik lagi ke dojo Shinshinkai Karate. Di sana Baki lagi ngelihatin Doppo yang lagi latihan motong kawat sebagai atraksi. Setelah latihan selesai, Baki, Doppo, dan Katsumi ngobrol soal Musashi yang sekarang udah nekat ngebunuh 2 petinggi polisi. Menurut Doppo, nggak lama lagi polisi pasti bakal turun tangan dengan persenjataan sungguhan, bukan cuma peluru karet lagi. Tapi anehnya, yang dia khawatirkan bukan keselamatan Musashi. Justru dia lebih takut jumlah korban dari pihak polisi bakal jauh lebih banyak. Sepulang dari dojo, Baki berjalan sendirian sambil merenung. Di situ dia akhirnya memutuskan nggak bakal latihan khusus ataupun nyusun strategi buat menghadapi Musashi. Dia pengen ngelawan apa adanya, kapanpun dan dimanapun, persis seperti para pendekar zaman dulu. Soalnya Baki sadar kalau dia masih berpikir seperti petarung modern yang harus nunggu kondisi sempurna sebelum bertarung, kemungkinan besar dia bakal kalah lagi. Sementara itu cerita beralih ke Utsumi yang lagi melapor ke Perdana Menteri Jepang. Dia menjelaskan gimana Musashi bisa membelah tameng polisi semudah membelah tahu. Begitu mendengar semua laporannya, Perdana Menteri langsung sadar kalau Musashi yang dimaksud pasti adalah hasil cloning yang pernah dibuat oleh Tokugawa. Karena situasinya udah dianggap darurat, Perdana Menteri langsung memerintahkan polisi dan pasukan khusus buat menangkap Musashi malam itu juga. Nggak butuh waktu lama, tim taktis khusus pun langsung diterjunkan dengan perlengkapan tempur lengkap termasuk senjata api. Perdana Menteri langsung datang buat memarahi Tokugawa habis-habisan. Penyebabnya jelas, Tokugawa dianggap udah melakukan hal yang tabu dengan menghidupkan kembali manusia lewat proses cloning. Belum lagi sekarang Musashi bakal diburu pasukan khusus yang udah dibekali peluru tajam. Dengar kabar itu, Tokugawa malah jadi makin khawatir. Sama seperti Doppo, dia yakin yang bakal jadi korban justru para anggota pasukan. Soalnya menurut dia, mereka nggak bakal sanggup menghadapi Musashi. Ceritanya balik lagi ke lokasi operasi. Pasukan SAT akhirnya berhasil menemukan area tempat Musashi bersembunyi. Tapi baru aja komandannya ngasih perintah buat mulai pencarian, Musashi tiba-tiba udah berdiri tepat di belakangnya. Tanpa kasih kesempatan buat bereaksi, sang komandan langsung dihabisi dong. Karena korban terus bertambah, pimpinan operasi akhirnya diambil alih oleh Kepala Inspektur Hiko Januma.
Dia langsung menyuruh semua anggota berkumpul di depan dan belakang kendaraan lapis baja supaya nggak ada celah sedikit pun buat Musashi menyusup. Tapi rencana itu langsung gatot alias gagal total. Tiba-tiba Musashi muncul dari atas kendaraan lapis baja. Lalu dalam sekejap kepala Inspektur Hiko Janumal juga langsung dijatuhkan. Yang bikin makin tegang, tahu-tahu Musashi udah berdiri di tengah kepungan pasukan. Semua anggota langsung membeku. Mereka sadar kalau nekat menembak, kemungkinan besar justru mereka sendiri yang bakal tewas lebih dulu. Setelah memastikan pemimpin pasukan udah tumbang, Musashi malah nyuruh semua polisi untuk bubar. Ngerasa masih dikasih kesempatan hidup, para anggota pasukan langsung kabur kocar-kacir meninggalkan lokasi. 逆らう理由は身をスムーズな動きだったという。 Singkat cerita, setelah insiden itu, Perdana Menteri langsung menggelar rapat darurat bersama para petinggi negara. Dalam rapat tersebut, dia menegaskan kalau keberadaan Musashi yang hidup kembali lewat teknologi cloning nggak boleh sampai bocor ke publik. Soalnya kalau rahasia itu tersebar, Jepang bisa menghadapi masalah besar di mata dunia. Mendengar hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat langsung ngusulin satu ide. Menurutnya, operasi penangkapan Musashi berikutnya sebaiknya jangan lagi melibatkan pasukan resmi. Soalnya kalau memakai aparat negara, cepat atau lambat semua rahasia ini pasti bakal terbongkar. Sampai akhirnya, Inspektur Utsumi ngusulin satu nama yang dia yakin punya kekuatan buat ngimbangin pedangnya Musashi. Masalahnya orang itu bukan polisi ataupun tentara, melainkan ketua Yakuza. Siapa lagi kalau bukan Hanayama. Enggak lama kemudian Utsumi langsung datang ke markas Hanayama buat minta bantuan. Sebenarnya situasi ini aneh banget. Soalnya polisi sama Yakuza jelas bukan pihak yang akur. Tapi demi keselamatan negara mereka terpaksa mengesampingkan semua itu. Utsumi langsung menjelaskan panjang lebar soal betapa mengerikannya Musashi. Tapi selesai mendengar penjelasan itu, Hanayama malah nyuruh Utsumi untuk pulang. Saat Utsumi hampir keluar ruangan, dia tiba-tiba berhenti dan mulai curhat. Dia cerita kalau banyak rekan polisinya udah tewas di tangan Musashi, termasuk sahabat dekatnya yaitu Komandan Otsuka. Bahkan saat Utsumi mau bersujud buat memohon bantuan, Hanayama langsung menahannya. Dari situ Utsumi tahu kalau Hanayama akhirnya bersedia untuk turun tangan. Begitu misinya diterima, Kizaki langsung dipanggil Tokugawa. Tapi pas dikasih tahu kalau lawan Hanayama nanti adalah Musashi hasil cloning, Kizaki langsung keringat dingin. Apalagi dia juga dengar kalau Retsu sampai kehilangan nyawa saat menghadapi Musashi. Kizaki pun buru-buru menyampaikan semua informasi itu ke Hanayama. Tapi bukannya gentar, Hanayama malah makin bersemangat. Apalagi dia baru tahu kalau Musashi sekarang lagi berada di wilayah kekuasaannya, tepatnya di jalan utama Kabukicho. Oke, kita flashback sebentar ke asal-usul tato di punggung Hanayama. Konon dulu ada seorang pengembara yang diizinkan menginap semalam di rumah seorang petani kaya bernama Hanayama. Selama menginap, dia diperlakukan dengan sangat baik. Sayangnya, tengah malam rumah itu diserbu sekelompok bandit. Sang pemilik rumah akhirnya terbunuh. Sebagai balas budi, pengembara tadi kabur sambil membawa anak kecil milik keluarga Hanayama. Anak itu dia sembunyikan di dalam lonceng kuil yang dipikul di punggungnya. Meski akhirnya si pengembara juga tewas di tangan para bandit, ajaibnya anak yang bersembunyi di dalam lonceng berhasil selamat. Setelah dewasa, anak itu membuat tato bergambar sang penyelamat di punggungnya sebagai bentuk rasa terima kasih. Tato itu kemudian diwariskan turun-temurun ke keluarga Hanayama dan dikenal sebagai tato Otoko Dachi. Nah, pas giliran Kaoru Hanayama menerima tato itu, dia malah merasa ada yang kurang. Makanya nggak lama setelah selesai ditato, dia langsung menyerbu gang saingan ayahnya sampai habis. Saat bertarung, Hanayama sengaja membiarkan punggungnya tersayat. Menurut dia, bekas luka itulah yang akhirnya menyempurnakan tato kebanggaan keluarganya. Setelah itu cerita balik lagi ke Kizaki yang terlihat benar-benar cemas. Gimana enggak, sebentar lagi bosnya bakal berhadapan langsung sama Musashi yang asli. Tapi pas ditanya soal itu, Hanayama malah nyantuy. Dia bilang kalau dirinya juga tahu siapa Musashi dari sejarah Jepang. Meski begitu, Hanayama nggak berniat nyiapin strategi atau latihan khusus. Dia pengen menghadapi Musashi apa adanya. Lanjut ke lokasi duel. Di sana ternyata para polisi udah lebih dulu berjaga. Mereka bilang kalau Musashi yang lagi berjalan ke arah sana bakal tiba dalam hitungan menit.
Dan bener aja gak lama kemudian Musashi akhirnya muncul. Sekarang dua monster ini berdiri saling berhadapan di tengah jalan siap memulai pertarungan. Tapi ada satu hal yang bikin suasananya makin mencekam. Begitu tatap muka sama Musashi, Hanayama langsung ngerasa seolah nggak punya ruang untuk bergerak. Dia sadar sedikit saja salah langkah akibatnya bisa fatal. 止めなよ警察。何始まるんだ。構えこれまず間違いなくこれがこの若者の思い台頭するこの武蔵おお 食らっておいてよかった。再び。 Dalam sekejap pukulan andalannya meluncur lurus ke arah Musashi. Alhasil tubuhnya langsung terlempar jauh hingga belasan meter. Belum sempat Musashi bangkit, Hanayama langsung mengangkat tubuhnya dengan satu tangan seolah nggak ada bobotnya sama sekali. Tapi saat Hanayama mau membantingnya lagi, Musashi buru-buru menghunus pedangnya. Akibatnya telapak tangan Hanayama langsung tersayat cukup dalam. Meski tangannya terluka, Hanayama sama sekali enggak mundur. Dia malah kembali melayangkan pukulan keras yang bikin Musashi terpental sekali lagi. Saat Hanayama kembali mendekat, Musashi tiba-tiba meminta waktu sebentar. Alasannya dia ingin berkenalan dengan lawan yang sedang dihadapinya. Tapi ternyata itu cuma akal-akalan buat mengulur waktu sampai rasa pening di kepalanya menghilang. Begitu sadar dirinya cuma dipermainkan, Hanayama langsung mengayunkan pukulan berikutnya. Setelah itu tanpa membuang kesempatan, Musashi langsung membalas dengan satu tebasan cepat ke arah Hanayama. Tapi di tengah duel, Musashi malah ngerasa ada yang janggal. Soalnya tebasan yang barusan dia lepas ternyata cuma berhasil melukai daging Hanayama, sementara tulangnya sama sekali enggak ketembus. Yang bikin salut, Hanayama bukannya langsung nyerang balik. Dia malah dengan santuy ngembaliin pedang Musashi yang masih nyangkut di telapak tangannya dong. Tapi Musashi justru nolak nerima pedangnya secara langsung. Ya udah, tanpa banyak omong, Hanayama langsung melempar pedang itu dengan kencang. Dan Musashi sukses nangkepnya dengan mudah. Nah, disitulah efek tebasan tadi mulai kelihatan. Dari punggung Hanayama, darah langsung ngucur deras. Walaupun lukanya cukup parah, Hanayama sama sekali enggak tumbang. Dia malah maju lagi sambil siap ngeluarin bogem berikutnya. Sayangnya sebelum pukulannya mendarat, Musashi lebih dulu melancarkan beberapa tebasan ke arah punggung Hanayama secara bertubi-tubi. Melihat Hanayama masih sanggup berdiri, Musashi pun langsung memujinya. Soalnya biasanya orang yang kena serangan seperti itu udah pasti langsung tumbang. Bukannya ciut, Hanayama malah terus maju mendekat. Kali ini dia ngajak Musashi adu kekuatan murni. Karena sebelumnya Musashi juga pernah melakukan hal yang sama saat melawan Pickle. Dia langsung menerima tantangan itu. Ngerasa tengkoraknya bisa hancur kalau diterusin, Musashi langsung memakai bom asap buat melepaskan diri. Begitu berhasil keluar, Musashi langsung menyabet kain sarasi yang melilit perut Hanayama sampai robek dan darah pun muncrat keluar. Melihat lawannya mulai kelelahan, Musashi pun bertanya apakah duel ini masih mau dilanjutkan atau cukup sampai di situ. Tanpa ragu, Hanayama langsung meminta Kizaki membawakan sarasi baru buat dililitkan lagi ke perutnya. Tapi di saat suasana lagi panas-panasnya, tiba-tiba aja Baki muncul di lokasi duel. Pokoknya setelah ngobrol ngalor ngidul bentar, Baki tiba-tiba nyemburin whisky ke tubuh Hanayama buat nyemangatin dia. Habis itu Baki bilang kalau Hanayama cuma butuh satu bogem lagi buat ngejatuhin Musashi. Soalnya kelihatan jelas kalau Musashi juga udah mulai goyah gara-gara dari tadi terus-terusan dihajar. 火のまま強くなる。これ以上深
やってるかいずれも届かず。 Setelah menerima serangan sebanyak itu, tubuh Hanayama akhirnya ambruk karena udah enggak sanggup berdiri lagi. Melihat Hanayama bertarung sampai sejauh itu, Utsumi langsung berlutut dan hendak bersujud sebagai bentuk rasa hormat. Hanayama sempat melarangnya, tapi Utsumi tetap menundukkan kepala sambil mengucapkan terima kasih di depan semua orang. Di tengah suasana itu, Musashi perlahan mendekat. Kelihatannya dia berniat mengakhiri duel dengan memberikan serangan terakhir kepada Hanayama. Begitu sadar Hanayama terancam dibunuh, Baki langsung berdiri menghalangi. Dia memperingatkan Musashi kalau tetap memaksa menghabisi Hanayama, maka dia juga bakal turun tangan dan menghabisi Musashi. Setelah itu Baki menghampiri Hanayama dan menyuruhnya buat berhenti bertarung. Melihat kondisi Hanayama yang kritis, Utsumi langsung memerintahkan seluruh polisi buat segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu Baki perlahan berjalan menghampiri Musashi. Wajahnya jelas menunjukkan kalau dia masih kesal karena sahabatnya baru aja dibuat hampir kehilangan nyawa. Habis itu si Baki juga negesin kalau dia bakal jadi orang yang akan menghilangkan si Musashi dari dunia ini. Menurut Baki, Musashi emang udah bukan sosok yang seharusnya hidup di era sekarang. Dengar ucapan itu, si Musashi langsung siap pasang kuda-kuda lagi buat lanjut duel. Tapi Baki malah nolak, katanya ngalahin lawan yang kondisinya udah babak belur bukan gaya bertarung dia. Gara-gara ngerasa diremehin, Musashi langsung nyabet lagi. Pas suasananya makin ganas, Tokugawa buru-buru nyuruh Musashi balik dulu. Akhirnya Musashi mundur sambil dikawal ketat sama banyak polisi. Besok paginya cerita pindah ke rumah sakit, tempat Hanayama lagi dirawat. Di sana dokter Kureha ngasih laporan ke Tokugawa kalau Hanayama baru aja nerima transfusi darah dalam jumlah luar biasa. Bahkan jahitannya juga tembus 1000-an. Dengar kabar itu Tokugawa malah jadi kepikiran omongan Baki yang bilang bakal melenyapkan si Musashi. Soalnya dia tahu kalau Baki udah ngomong kayak gitu biasanya bukan sekadar ancaman kosong. Lanjut, ceritanya pindah ke Baki yang lagi jalan sendirian. Di tengah perjalanan dia malah heran sendiri kenapa badan dan ototnya terasa makin berkembang. Padahal udah lama nggak latihan. Dari situ dia langsung keinget sama Musashi yang seolah nggak pernah latihan secara khusus. Karena setiap detik hidupnya emang udah jadi latihan. Akhirnya Baki mutusin nyoba cara yang sama. Dia mulai ngelatih insting lewat imajinasi. Di kepalanya dia ngebayangin tiba-tiba ada serangan datang. Seketika tubuhnya langsung bergerak menghindar sendiri tanpa sempat mikir. Nah, ceritanya lanjut ke Baki yang lagi mampir ke dojunya si Kusunogi. Di sana Kusunogi langsung nunjukin teknik andalannya dengan ngebelah bola basket cuma pakai tangan kosong. Habis itu dia ngejelasin kalau tangan dan kaki manusia emang nggak punya mata pisau. Tapi kalau udah sampai level petarung sejati, bagian yang tumpul itu bisa dimanfaatkan buat ngasilin efek tebasan yang luar biasa. Makanya Kusu minta Baki nggak perlu gentar ngadepi si Musashi, karena sekarang Baki sendiri sudah jadi senjata berjalan. Kemudian cerita pindah ke Tokugawa yang lagi ngobrol nyantuy sama si Musashi. Di tengah obrolan, Tokugawa penasaran gimana pendapat Musashi soal Hanayama. Musashi bilang Hanayama itu petarung yang luar biasa susah untuk dijatuhin. Ototnya keras banget, bahkan menurut dia lebih tangguh dari Jirah dan tubuhnya sanggup nahan tebasan pedang. Dengar jawaban itu, Tokugawa langsung bilang kalau Baki bahkan lebih kuat dibanding Hanayama. Ternyata Musashi juga udah sadar soal itu. Dia lalu ngaku kalau waktu duel pertama lawan Baki, kemenangan yang dia dapetin terjadi karena berhasil memanfaatkan sifat Baki yang masih belum matang. Jadi kekuatan aslinya belum benar-benar keluar. Tokugawa jadi semakin semangat ngebanggain Baki. Apalagi menurut dia, cuma Baki yang pernah berhasil ngalahin Yujiro Hanma. Begitu dengar nama itu, Musashi langsung keinget sama jamuan makan yang dulu membentang sejauh mata memandang. Gak lama kemudian dia pun nyuruh Tokugawa segera nyiapin duel berikutnya. Pertarungan antara dirinya melawan si Baki. Ceritanya lalu pindah lagi ke Kusu yang lagi muji habis-habisan kemampuan Baki. Soalnya Baki baru aja mukul samsak sampai bagian belakangnya ikut jebol.
Lihat kekuatan segila itu, Koso yakin kalau si Musashi pasti bakal tumbang kalau kena satu pukulan penuh dari si Baki. Tapi Baki malah geleng kelapa. Dia bilang tujuan kali ini bukan sekedar menang. Menurutnya Musashi memang udah nggak seharusnya hidup di era sekarang. Jadi dia berniat mengakhiri semuanya. Lalu pindah lagi ke Musashi yang menemui Pickle. Begitu ketemu, Musashi langsung ngajakin makan usus mentah bareng. Setelah itu mereka sempat ngobrol. Walaupun Musashi tahu Pickle nggak bisa bicara, dia tetap merasa masih bisa saling memahami. Dari pertemuan itu Musashi akhirnya mendapat satu pencerahan tentang kenapa Pickle masih bisa bertahan hidup di zaman modern. Sementara dirinya justru terasa nggak cocok berada di era ini. Singkat cerita, inilah waktu yang paling ditunggu, yaitu duel hidup dan mati antara Baki dan si Musashi di Underground Arena. Di tengah arena bahkan udah disiapin pedang oleh Tokugawa yang bisa dipakai kapan saja. Gak lama kemudian sorakan penonton langsung pecah waktu sang juara bertahan, yaitu Baki, akhirnya muncul. Begitu Baki masuk, Musashi langsung menghampiri, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia seperti kaget karena jamuan makan yang dulu dia lihat dalam diri Baki kini seolah udah habis, tinggal piring-piring kosong yang berserakan. Di sisi lain, Baki juga melihat Musashi dengan cara yang aneh. Di matanya, Musashi tampak seperti sebuah bangunan megah berwarna putih mirip istana yang menjulang tinggi. Nah, sebelum duel dimulai, kita bahas dulu makna dari penglihatan itu. Dari dulu Musashi selalu menganggap pertarungan bukan sekedar ajang buat ngebuktiin siapa yang paling kuat. Buat dia, bertarung adalah cara bertahan hidup, mencari kekayaan sekaligus menaikkan derajat dan nama seseorang. Jadi selama puluhan tahun hidupnya, otak Musashi udah terbiasa menghitung hadiah yang bakal dia dapetin setiap kali berhasil mengalahkan lawan. Makanya waktu pertama kali ketemu Baki, instingnya langsung membayangin sebuah prasmanan tanpa ujung. Di mata Musashi, Baki adalah hadiah terbesar, sosok yang punya segudang teknik bela diri dari berbagai penjuru dunia. Buat dia, Baki adalah hidangan paling istimewa yang layak dinikmati lewat duel hidup dan mati. Sayangnya semua bayangan itu langsung runtuh di pertarungan terakhir. Saat Musashi siap menyantap hidangan itu, yang dia lihat malah cuma piring-piring kosong. Itu berarti Baki udah sadar sepenuhnya kalau Musashi adalah ancaman besar, apalagi kalau terus dibiarin hidup di era modern. Karena itulah tujuan Baki kali ini bukan sekedar menang, dia datang buat ngembalikin Musashi ke tempat asalnya. Begitu Tokugawa memberi aba-aba mulai, Musashi langsung mengeluarkan dua pedang imajinernya seperti biasa. Baki sempat nyaranin supaya Musashi sekalian aja pakai pedang asli. Tapi Musashi nolak mentah-mentah. Menurutnya dia pengen ngeruntuhin rasa percaya diri Baki cukup dengan pedang imajiner. 他の選択母体に剣まで備わってるじゃない。一本Setelah itu Musashi sempat cerita kalau dulu pernah ada pria tangguh yang bikin dia sampai kesakitan karena berhasil nyerang bagian vitalnya. Dari situ dia penasaran dan nanya, apa benar Baki pernah ngalahin Yujiro? Waktu Baki bilang kalau dia nggak merasa menang atas ayahnya sendiri, Musashi malah ketawa dan bilang Baki cuma gengsi ngakuin kemenangan. Gak lama setelah obrolan itu, Musashi langsung melesat buat nyerang lagi. あとは極楽なり。 Tapi kali ini semua serangannya berhasil dipatahkan. Bukannya ngeremehin, Musashi malah muji kemampuan Baki. Menurut dia, kecepatan serangan Baki udah maksimal sejak awal tanpa perlu akselerasi dulu. Buat Musashi, itu teknik tingkat tinggi. Habis itu Musashi ngajak Baki adu kemampuan baca gerakan lawan. Baki langsung ngetes dengan 3 tendangan beruntun, tapi semuanya masih bisa ditahan dengan mudah. Yang bikin semua orang melongo, Musashi kembali mengeluarkan 2 pedang imajinernya. Bedanya kali ini wujud pedang itu terasa jauh lebih nyata.
Pas Baki maju menyerang, dia langsung kena tebas telak sampai tubuhnya merinding. 切られた物理的には切られた感己が否定しように Belum sempat pulih, lutut Musashi juga menghantam bagian vital Baki. Saat Baki masih ngos-ngosan, Musashi langsung nerjang lagi sampai Baki mental jauh ke belakang. Meski terus ditekan, Baki tetap bangkit dan nyoba nyerang lagi. Sayangnya dia malah kembali dijatuhin. Melihat itu, Motobe langsung ngejelasin ke Gaya kalau Baki sebenarnya punya kemampuan membaca niat lawan. Dia bisa menyerang tepat di momen ketika otak musuh baru ngirim perintah buat bergerak. Masalahnya, Musashi sengaja memanipulasi pikirannya sendiri. Dia ngirim sinyal palsu yang terbaca sama insting Baki. Alhasil Baki ngira ada celah dan langsung maju menyerang. Padahal semua itu cuma umpan buat ngebalikin keadaan. Menurut Motobe, kemampuan Musashi sehebat itu karena di zamannya adu strategi dan membaca pikiran lawan udah jadi bagian dari pertarungan sehari-hari. Nggak lama kemudian Baki malah ngambil pedang asli yang ada di arena dan nyodorin ke Musashi. Menurut Baki, melawan Musashi tanpa pedang justru terasa nggak adil. Tapi Musashi cuma senyum sambil bilang, "Tadi aja tanpa pedang kamu udah berkali-kali kena tebas. Apalagi kalau sekarang aku pakai pedang yang asli." Tanpa banyak basa-basi, si Baki langsung ngelempar pedang satunya lagi ke arah Musashi. Nah, pas pedang itu berhasil ketangkep, Baki langsung nyamber dengan tendangan keras ke kepala Musashi. Hantamannya telak banget sampai Musashi langsung tumbang seketika. Yang menarik, Baki sama sekali nggak langsung ngabisin Musashi. Dia masih nungguin lawannya sadar dulu sambil sedikit ngegodain. Begitu siuman, Musashi langsung kaget karena dua pedangnya udah tergeletak di tanah. Buat seorang samurai kayak dia, pedang itu bukan sekedar senjata, tapi udah kayak bagian dari tubuhnya sendiri. Begitu Musashi berdiri lagi, Baki langsung ngajak dia lanjut duel pakai pedang. Bahkan Baki sempat nunjukin gaya berpedangnya ala pendekar sambil bilang kalau tujuannya sekarang cuma satu, yaitu ngirim Musashi balik ke alam baka. Pas Musashi berhasil nangkep serangan itu, tiba-tiba Sabuko muncul dan langsung menusuk Musashi dengan sangat dalam. Sambil melafalkan mantra, Sabuko akhirnya berhasil mengembalikan jiwa Musashi ke alam baka. Sehabis semuanya selesai, Sabuko malah ngerasa bersalah. Dia ngaku sebenarnya dari awal udah sadar kalau ngebangkitin monster dari masa lalu ke dunia modern cuma bakal berakhir jadi bencana. Tapi rasa penasaran mereka yang terlalu besar akhirnya ngalahin logika. Mendengar itu, Baki langsung nyela. Menurutnya bukan Sabuko aja yang harus nanggung semua kesalahan. Para petarung modern juga sama-sama bersalah karena mereka juga berharap banyak sama kebangkitan Musashi. Di akhir perbincangan, Baki juga bilang kalau Musashi sebenarnya enggak pernah salah. Dia cuma seorang samurai dari era Sengoku yang tetap hidup sesuai kodratnya, meski ditempatkan di zaman yang sama sekali berbeda. Setelah itu, Baki dan yang lainnya mengangkat jasad Musashi dengan penuh hormat. Bener-bener penghormatan terakhir buat seorang pendekar legendaris. Singkat cerita, tubuh Musashi kemudian dibawa kembali ke pusat penelitian. Di sana jasadnya diawetkan menggunakan cairan nitrogen khusus dan teknologi canggih milik tim Nanomura supaya kondisi tubuhnya tetap terjaga sampai ke tingkat sel. Gak lama kemudian Tokugawa mengajak Baki dan yang lain melihat kondisi jasad Musashi di fasilitas penelitian. Karena penasaran, Baki langsung nanya apakah suatu hari nanti Tokugawa berniat menghidupkan Musashi lagi. Tokugawa pun langsung menolak keras anggapan itu. Menurutnya, menyimpan jasad Musashi seperti itu justru merupakan bentuk penghormatan tertinggi yang bisa dia berikan. Jadi kalau suatu saat nanti jiwa Musashi benar-benar ingin kembali, tubuhnya akan selalu siap menjadi tempat pulangnya. Dan tamat.